Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Abdillah dengan NIM 41824010007. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tuh saya akan mengerjakan soal UAS mata kuliah generatif AI yang dimana soal P1 bagian A ini dia disuruh menjelasin demonstrasi dari cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Nah, ini adalah link artikelnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi kan pada saat ini AI berkembang sangat pesat. Salah satunya pada bidang Natural Language Processing atau yang disebut dengan NLP. Salah satu penerapan NLP ini adalah membuat komputer mampu menghasilkan teks secara otomatis. Nah, misal kayak membuat cerita, puisi, lagu, maupun kode program. Terus pada tutorial TensorFlow ini juga digunakan algoritma RNN dengan pendekatan karakter level next generation, yaitu model yang belajar dari setiap karakter bukan dari setiap kata. Nah, apa sih RNN itu? Nah, RNN merupakan salah satu jenis neural network yang dirancang khusus untuk mengolah data yang berbentuk urutan atau sequence. Jadi RNN ini memiliki kemampuan mengingat informasi sebelumnya. Dikarenakan memiliki memori, jadi RNN sangat cocok digunakan pada data seperti teks, suara, atau deretan waktu. Nah, mengapa sih menggunakan karakter level? Jadi pada tutorial ini tuh TensorFlow menggunakan karakter level RNN yang dimana artinya model tidak bisa membaca kata secara langsung, tapi membaca setiap karakter satu persatu. Nih misal contohnya, jadi pada model ini tuh dia nggak bisa baca langsung kata saya. Nah, itu akan dipecah terlebih dahulu. Jadi S A Y A, kemudian spasi B E L A J A R, spasi E I. Jadi model ini tuh nggak bisa membaca kata langsung. Misal nggak bisa membaca nih, saya belajar AI itu nggak bisa langsung. Jadi dipecah dulu jadi S A Y A. Nah, jadi kemudian setiap karakter itu akan diberi nomor atau indeks sehingga komputer itu dapat memprosesnya menjadi data numerik. Nah, kemudian ada tahapan pembuatan model. Jadi tahapan yang pertama itu adalah menyiapkan data berupa kumpulan teks. Pada tutorial TensorFlow, ini digunakan karya Shakespeare sebagai dataset. Dikarenakan jumlah teksnya itu sangat banyak sehingga model dapat mempelajari pola bahasa dengan baik. Nah, semakin banyak data, biasanya kemampuan model itu menghasilkan teks juga semakin baik. Nah, kemudian ada tahap yang kedua, yaitu tahap preprocessing data. Jadi setelah dataset diperoleh, semua karakter unik dicari terlebih dahulu. Misal nih, terdapat huruf besar dari A sampai Z. Kemudian terdapat huruf kecil dari A sampai Z. Kemudian ada angka, tanda baca, spasi. Nah, kemudian selanjutnya seluruh teks diubah menjadi angka agar dapat diproses oleh neural network. Misal ini A jadi angka 0, B jadi angka 1, C jadi angka 2. Begitupun seterusnya. Oke, yang ketiga itu membuat sequence. Jadi pada tahap ini tuh teks dibagi menjadi beberapa potongan yang disebut dengan sequence. Misal nih, inputnya saya belajar. Nah, ini kan kagak lengkap nih, nggak ada AR. Nah, maka model diminta buat menebak karakter berikutnya, yaitu A. Nah, setelah sequence bergeser, satu karakter menjadi ayah belajar. Lalu model menebak karakter berikutnya, yaitu R. Jadi proses ini terus berulang hingga seluruh dataset itu habis. Jadi dengan cara ini tuh model bisa dapat belajar pola
belajar pola urutan karakter, dan akhirnya itu mampu menghasilkan teks baru. Nah, yang keempat itu membangun model RNN. Nah, jadi ini ada tiga ya. Jadi yang pertama itu layer pertama yaitu embedding yang berfungsi mengubah angka menjadi representasi vektor. Nah, yang kedua itu adalah GRU atau bisa juga menggunakan LSTM yang bertugas mengingat hubungan antar karakter. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah layer terakhir yaitu dense layer yang menghasilkan prediksi karakter selanjutnya. Baik, pada slide selanjutnya ini ada training model. Jadi pada proses training model membaca ribuan sequence. Jadi setiap selesai melakukan prediksi, model tuh menghitung nilai kesalahan menggunakan fungsi loss. Jika hasil prediksi masih salah, maka bobot model akan diperbaiki menggunakan algoritma optimasi kayak Adam Optimizer. Selanjutnya, proses ini dilakukan berulang kali sehingga model ini mampu mengenali pola dalam teks. Lanjut yang keenam itu ada generate text. Setelah model dilatih nih, model tuh udah memahami pola penulisan dari dataset. Misal, kita memberikan kata awal Romeo. Nah, awalnya tuh model hanya melihat kata tersebut. Kemudian dia menebak satu karakter berikutnya. Misal, spasi. Setelah itu input berubah menjadi Romeo titik dua. Lalu model menebak huruf H sehingga menjadi Romeo titik dua H. Nah, lalu model juga kembali menebak ke huruf E, lalu I kemudian sorry, lalu L kemudian L dan yang terakhir itu adalah O. Sehingga terbentuk kalimat Romeo titik dua hello. Jadi proses ini tuh terus dilakukan satu karakter demi satu karakter sampai menghasilkan kalimat atau paragraf baru. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu karakter level RNN merupakan salah satu salah satu metode dalam deep learning yang digunakan untuk menghasilkan teks secara otomatis dan mempelajari pola dari setiap karakter. Jadi pada tutorial TensorFlow, prosesnya ini dimulai dari menyiapkan dataset, melakukan reprocessing, membangun model RNN, kemudian melatih model hingga menghasilkan teks baru berdasarkan karakter awal yang diberikan seperti tadi. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.